Halo teman-teman, sobat spring, sobat airsoft. Ya, kali ini saya akan membahas tentang piston dural dan piston plastik, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula ya, yang bingung milih mau pakai yang dural atau dari plastik. Ya, video ini hanya saya share sebagai pengalaman saya sebagai pemula juga di dunia airsoft spring. Ya, langsung aja untuk piston yang dural dulu saya bahas. Untuk piston dural ini jelas kita tahu ya bahwa dia lebih keras, pastinya lebih awet untuk ketahanannya dibandingkan piston yang masih plastik walaupun diperkuat. Untuk dimensi ukurannya ini lebih panjang, piston yang dural sedikit lebih panjang. Ini pun karena saya sudah papas ya, sebenarnya ini lebih panjang lagi seperti ini yang belum saya potong ya. Kalau teman-teman beli di marketplace ukurannya seperti ini ya. Sedikit lebih panjang, ini karena saya sudah papas kemarin untuk menyesuaikan ke unit, biar langkah kompresinya juga lebih panjang ya. Ya, ini untuk ukurannya, diameternya ya, ini sedikit lebih kecil diameternya, diameter dalamnya ya. Itu untuk kelebihannya, tadi lebih kuat, lebih awet ya. Dan yang kedua kelebihannya itu, kalau unit yang pakai piston dural ini pada saat ngokangnya tuh terlihat lebih enteng ya, lebih enak. Kenapa begitu? Oke, ini alasannya seperti ini. Kita pasang dulu ke unit. Ya, ini saya kokangnya ya. Silinder sampai sini piston sudah bunyi klik, tandanya sudah nyantol di sirset. Saya tandai tempatnya. Ya, ini tandanya. Menarik sampai sini, silinder ditarik sampai sini, piston sudah nyantol. Tuh. Kita bandingkan dengan piston yang bawaan. Bentar. Ya, sekarang kita kokang atau kita tarik ini sampai sini ya. Ya, tuh pistonnya belum nyantol ya. Pistonnya belum nyantol, kita harus tarik lagi. Nah, pistonnya baru nyantol. Jadi harus sedikit lebih ditarik lagi. Nah, karena itu mungkin terlihat pakai ini piston dural kita ngokangnya terlihat lebih enak karena piston nyantolnya lebih cepat daripada yang pakai ini. Itu pengaruh ukuran panjangnya, dia lebih panjang daripada piston bawaan. Oke, itu untuk kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya piston dural ini ya, dia lebih berat dibanding yang ini.
makanya saya ini lubang-lubangin untuk mengurangi beratnya. Ini lebih enteng ini ya. Dan juga kekurangannya lagi yaitu ini, kalau kita pakai piston yang dural itu dia cepat kotor ya, silindernya cepat kotor seperti ini. Ini teman-teman harus sering bersihkan, cepat kotor karena dari sini ya, materialnya kan dural, jadi saat pergesekan dia tuh lebih cepat terkikis. Mungkin pengaruh juga dengan ini karena pergesekan dengan spring ya, logam ketemu logam, jadinya cepat terkikis dan itu bisa mengotori ruang silinder. Dan kalau nggak dibersihkan itu bisa beresiko ini ya, silindernya bisa tergores dan kompresinya mungkin bisa bikin kompresi lebih kurang padat atau berkurang. Jadi kalau pakai ini harus sering dibersihkan. Oke, itu kekurangannya dan kelebihannya. Sekarang kita pindah ke piston bawaan. Ya, untuk piston bawaan ini kelebihannya seperti yang tadi kita bahas, dia lebih ringan, lebih enteng, dan juga dia tidak cepat mengotori silinder ya. Dia tidak meninggalkan seperti bekas-bekas itu ya, hasil gesekan. Jadi silinder lebih bersih dibandingkan piston yang dural tadi. Nah, untuk kekurangannya ya keawetannya, daya tahannya. Tapi kan ini bisa diperkuat ya, teman-teman bisa perkuat. Dan juga ini seperti yang tadi, langkah saat kita ngokang kita harus menarik lebih ke belakang dibandingkan piston dural ya. Kita harus menarik ke belakang agar bisa nyantol sirset dan pistonnya. Terus untuk kompresi ya tergantung teman-teman, settingannya teman-teman. Ini juga kompresinya lumayan sih. Saya kasih dulu ini silicone oil. Nah, untuk power yang mana lebih kuat? Kalau menurut saya sih untuk FPS ya. Ini untuk namanya ya, untuk FPS. Kalau menurut saya sih akan lebih, FPS-nya itu lebih tinggi yang pakai ini. Itu menurut saya pribadi. Karena apa? Ya karena tadi itu langkah kompresinya lebih panjang ketimbang ini piston dural karena dia lebih pendek dari sini. Kelihatan ya. Karena dia lebih pendek jadi langkah kompresinya lebih panjang ya, terus begini seperti inilah. Nah, untuk yang piston dural langkah kompresinya lebih pendek karena ukurannya lebih panjang seperti ini. Biasanya sudah nyantol di piston, jadi ruang dalam silinder ini lebih sempit ya daripada yang piston bawaan.
ya. Seperti ini. Dan juga karena dia juga lebih ringan, jadi daya dorong spring lebih maksimal. Ya itu sih menurut opini saya, mungkin teman-teman punya pendapat lain ya, nggak apa. Sekarang kita tes untuk ini ya, kita tes shoot ke benda. Ya, ini saya pakai karton tebal ya, karena nggak punya krono ya pakai ini aja, mungkin lebih maksimal, lebih jelas kalau pakai krono. Pertama saya tes untuk yang piston bawaan dulu. Ini spring saya gunakan spring standar karena piston yang ini belum diperkuat, jadi saya pakai spring standar aja dulu untuk uji coba. Bentar saya ambilkan BB dulu ya. Ini BB nya sesuai isi, BB 020 4 butir aja, jadi 2 untuk tes piston yang standar, 2 untuk yang dural. Oke, tuh. Shoot. Oke. BB nya nggak nancep ya, mantul aja ya. Ini hasil dari piston yang standar. Kalau kita pakai piston yang dural, hasilnya nggak terlalu kelihatan ya, mungkin harus pakai krono. Oke, sekarang kita tes ke karton atau kardus yang lebih tipis. Ini ada bolongannya, kita shoot di sini. BB 020 saya isi 2 butir aja. Yang pertama untuk piston bawaannya ya, ini piston yang bawaan. Oke, sekarang kita pakai piston yang dural. Ini yang piston plastik dari ini untuk piston yang dural mental ya. Oke, cukup sekian dari saya untuk piston dural dan piston standar. Itu semua tergantung teman-teman, kebutuhan teman-teman pilih yang mana, mau yang lebih awet atau yang lebih ringan ya, semua tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Salam Spring.